Seorang anak laki-laki tunawisma, tanpa orang tua, tanpa identitas, tanpa sekolah, namun hanya dengan sepasang tangan kecil dan satu kalimat sederhana, ia berkata bahwa ia bisa membuat istri pria itu berjalan kembali. Bocah itu membuat seorang CEO miliarder terdiam di tengah taman yang ramai. Tak ada yang mempercayainya, tak ada dokter yang berani mendukungnya. Namun apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh negeri membisu. Ini bukan hanya kisah tentang penyembuhan, tetapi perjalanan seorang anak yang mengubah nasib orang dewasa dan bahkan dunia. Sore hari di Jakarta begitu tenang, sinar matahari condong keemasan di antara pohon-pohon angsana di halaman RS Harapan Sehat, tempat suara klakson kendaraan di luar hanya terdengar samar tanpa mampu menembus suasana hening penuh harapan terakhir dari orang-orang yang menunggu mukjizat. Bayu Setiawan melangkah perlahan di jalan berbatu, memeluk erat tubuh istrinya Aruna Mahendra. Tubuh Aruna ringan seperti awan, tetapi bagi Bayu, ia adalah seluruh dunia yang telah ia pertahankan selama 2 tahun penuh perjuangan. Di tubuhnya, ia mengenakan gaun rajut biru laut, warna ketenangan yang dipilih Bayu di hari terakhir ketika ia masih bisa berdiri sendiri di depan cermin. 2 tahun setelah kecelakaan itu, kaki yang dulu menaklukkan panggung dengan putaran penuh api kini diam tak bergerak di bawah kain lembut, seperti harapan yang hancur di dada suaminya. Saat tiba di area parkir, Bayu berhenti sejenak untuk memperbaiki selimut di bahu Aruna. Matanya tertutup, bibirnya rapat, wajahnya tetap lembut meski pucat, tetapi dari sisi gerbang ada sepasang mata lain yang mengawasi mereka. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun, mengenakan topi rajut merah, duduk meringkuk di bawah tiang gerbang rumah sakit. Tatapannya dalam, kakinya kurus bersilang, jaket lusuhnya penuh debu jalanan. Di tangannya tergenggam segepok tiket undian, tapi kini hanya tergeletak diam di pangkuannya sementara ia menatap wanita di pelukan pria itu. Ia lalu berdiri dan melangkah maju, sepatu tambalannya berbunyi pelan di antara kesunyian. "Pak," ucapnya lirih tapi jelas, "saya bisa membuat istri Bapak berjalan lagi." Bayu Setiawan tertegun, menoleh, alisnya berkerut seperti mendengar sesuatu yang tak masuk akal. Aruna membuka mata perlahan, menatap bocah itu dengan lemah dari pelukan suaminya. Bayu melihat sekeliling, tak ada wartawan, tak ada kamera. Tatapannya setengah curiga, setengah terganggu. "Kamu bilang apa?" Suaranya datar. Bocah itu tidak mundur, pandangannya tak goyah. "Saya sungguh-sungguh, Pak. Saya bisa bantu Ibu." Bayu menggenggam istrinya lebih erat, naluri melindungi muncul. Aruna menggerakkan tangannya perlahan, menyentuh bahu suaminya. "Jangan marah, Mas," suaranya serak seperti angin yang melewati dedaunan, "dengarkan saja, tak ada yang dirugikan." Bayu menatap bocah itu, "Siapa namamu?" "Nama saya Rizky Pratama, Pak," jawabnya cepat. "Saya belajar sedikit dari ibu saya, Sri Handayani. Dulu ibu sering membantu orang lumpuh, kena stroke. Sekarang saya bisa bantu ibu juga." Bayu menghela napas panjang, hendak pergi, tapi Rizky menambahkan, "Saya tidak butuh uang, kali ini saya sungguh-sungguh." Aruna tersenyum tipis, senyum seorang perempuan yang dulu membuat ratusan penonton berdiri dan bertepuk tangan di Gedung Kesenian Jakarta. "Aneh," gumamnya pelan, "sudah lama tak ada orang bicara begitu pada kami." Bayu menatap mata istrinya lalu memandang kembali bocah itu. Ada sesuatu dalam mata Rizky, bukan nekat, bukan kasihan, melainkan keyakinan polos yang tak bisa dijelaskan. "1 jam," kata Bayu datar, "besok jam 7 pagi di Taman Suropati, kalau terlambat 1 menit saja, jangan harap lagi." Rizky mengangguk cepat, "Baik, Pak." Bayu berbalik tanpa menoleh lagi. Malam itu, Jakarta terasa dingin. Di ruang kerjanya, Bayu duduk sendirian di bawah cahaya lampu kuning yang memantulkan wajah tegangnya. Ia menatap ke arah kaca, di mana bayangan Aruna terpantul samar dari kamar tidur seberang lorong. Istrinya berbaring miring, tangan di perut, matanya terbuka menatap kehampaan, seolah bermimpi tentang tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Bayu memutar gelas berisi anggur merah di tangannya yang belum diminum, pikirannya bergulat. Siapa sebenarnya bocah itu? Penipu jalanan? Anak yang nekat? Atau sesuatu yang lain? Suasana malam Jakarta masih menyisakan cahaya lampu kota yang berkilau di kaca jendela. Bayu Setiawan duduk di kursinya, memutar gelas berisi anggur merah yang belum diminum. Dalam pikirannya terngiang kembali wajah bocah itu. Siapa sebenarnya anak jalanan itu? Seorang penipu kecil? Seorang oportunis? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Dari lantai bawah terdengar suara motor melintas di jalan kecil. Bayu menyandarkan kepala ke kursi, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat Aruna Mahendra berdiri di atas panggung,
kakinya berputar indah seperti pusaran angin di bawah sorotan lampu. Lalu bayangan itu menghilang, tergantikan oleh sore hari di area sarapan sehat, ketika Aruna hanya bisa menatapnya dengan mata penuh terima kasih karena ia masih di sana, masih bertahan. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Gumam Bayu. Mengapa hanya satu kalimat dari bocah itu bisa mengguncang keyakinannya? Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, Jakarta masih bercahaya, tapi di dalam hatinya sesuatu yang samar mulai terbuka. Mungkin hanya sebuah percobaan, 1 jam saja besok pagi. Jika tak ada yang berubah, ia akan melupakan bocah itu seperti hal-hal lain yang pernah ia anggap ilusi. Namun, hanya jika, ada sesuatu yang benar-benar terjadi, ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran yang terasa tak masuk akal itu. Ia mematikan lampu, membiarkan malam menelan kegelisahannya. Tapi di sudut pikirannya, suara kecil itu terdengar lagi. Pak, saya bisa membantu istri Bapak berjalan kembali. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Bayu tidak menolak suara itu. Pagi hari masih lembab, embun menempel di daun-daun di Taman Suropati. Udara terasa hening dan lembut seolah taman itu ikut menahan napas. Angin berhembus pelan, menyapu permukaan batu yang dipenuhi lumut abu-abu. Di sudut dekat area bermain anak-anak ada bangku batu tua dan di sampingnya terbentang kain bermotif bunga yang warnanya sudah pudar. Rizky Pratama datang lebih awal, sebelum siapapun terbangun. Ia duduk bersila di atas kain itu, membuka perlahan tas kain usangnya. Di dalamnya ada sehelai handuk, sekantong beras panggang, seutas tali elastis panjang, dan sebotol kecil minyak herbal peninggalan ibunya, Sri Handayani. Aromanya campuran daun mint dan jahe. Semua ia atur dengan hati-hati seperti sedang menyiapkan upacara kecil, lalu menunggu dalam diam. Ia tak punya jam tangan, tapi cahaya yang menembus celah dedaunan sudah cukup memberitahu bahwa waktunya hampir tiba. Sebuah mobil hitam berhenti di tepi jalan. Bayu Setiawan turun lebih dulu, membuka pintu belakang dan mengangkat lembut tubuh Aruna Mahendra. Ia mengenakan sweater krem. Rambutnya digulung rapi, bibirnya berwarna lembut, dan meski wajahnya sedikit pucat, di matanya pagi itu terpancar cahaya harapan yang lama padam. Mereka tak banyak bicara. Bayu mendorong kursi roda istrinya menuju sudut taman tempat Rizky berdiri dan membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak, Bu," ucap Rizky dengan suara sopan dan tenang. Aruna tersenyum lembut, mengangguk pelan. Bayu ikut mengangguk, matanya masih tajam mengamati. "Kamu sudah siap?" tanyanya datar. "Sudah, Pak." "Hanya 1 jam, jawab Rizky, lalu mengeluarkan handuk dan membentangkannya di bawah kursi roda. Ia mengeluarkan kantong beras panggang, memeriksa suhunya dengan telapak tangan sebelum meletakkannya di atas lutut Aruna. Wanita itu tersentak kecil. "Terlalu panas, Bu?" tanya Rizky cepat, menarik tangannya. "Tidak," jawab Aruna, menatap kakinya. "Aku hanya lupa kapan terakhir kali aku merasa hangat di sana." Bayu berdiri diam, jemarinya menggenggam kuat pegangan kursi roda. Rizky mulai menggerakkan kedua tangannya, menekan perlahan otot betis Aruna, lalu memutar lembut pergelangan kakinya sedikit demi sedikit. Setiap gerakan dilakukan perlahan, teliti, bukan seperti anak kecil bermain, tapi seperti seseorang yang telah melakukannya ratusan kali. Ia mengangkat jari-jari kaki Aruna, meletakkan telapak tangannya di bawah telapak kaki, menahannya di sana seolah mengirimkan sesuatu yang tak terlihat, lebih dari sekadar sentuhan fisik. Aruna menutup mata, angin pagi menggoyang rambutnya, dan sesaat ia bukan lagi wanita di kursi roda, melainkan gadis muda di gedung kesenian Jakarta, siap berputar di bawah sorot lampu. "Ibu dulu penari, ya?" bisik Rizky lembut. Aruna membuka mata. "Kok kamu tahu?" Cara ibu menahan keseimbangan berbeda, dan ketika ibu menutup mata, terlihat seperti sedang mendengarkan musik. Aruna tertawa pelan, tawa yang lama tak terdengar di taman itu, sebuah tawa kecil terdengar, mengejutkan namun hangat. Bayu Setiawan menoleh ke arah Aruna Mahendra, heran melihat senyumnya. Rizky Pratama terus memijat perlahan tumit dan lututnya. "Ibu saya dulu bilang, kita harus merasakan dengan tangan," katanya lembut. "Tubuh manusia, bahkan yang diam, tetap berbicara, kita hanya perlu tahu cara mendengarnya." Untuk pertama kalinya, tatapan Bayu pada bocah itu tidak lagi curiga, melainkan penuh rasa ingin tahu. "Ibunya kamu dokter?" tanyanya. "Tidak, Pak," jawab Rizky, "beliau seorang perawat di ruang amal rumah sakit tua. Beliau menolong orang miskin yang lumpuh tanpa alat modern, hanya dengan tangan, kantong beras hangat, dan kesabaran." Bayu terdiam. Ia menatap Aruna,
dan di matanya terlihat air yang berkilau bukan karena sakit, tapi karena haru. Ibu saya sudah meninggal, lanjut Rizky, suaranya menurun, kena stroke, tak sempat beli obat. Tak ada yang bicara selama beberapa detik. Angin bertiup lembut di antara pepohonan, seolah menjadi doa tanpa suara. Aruna menaruh tangannya di bahu suaminya, menggenggam pelan. Aku ingin lanjut latihan, ucapnya pelan tapi tegas. Rizky mengambil tali elastis dari tasnya, mengajarkan Bayu cara memegang ujung tali, sementara ia melilitkannya di kaki Aruna, menarik perlahan hingga pas. Kamu lakukan ini untuk apa? Tanya Bayu. Agar ototnya ingat cara merespons, jawab Rizky, matanya tetap pada kaki Aruna. Seperti mengirim surat lewat udara, harus sabar, percaya bahwa surat itu akan sampai. Aruna menggigit bibir bawahnya, menutup mata, peluh mulai muncul di dahinya. Bayu menunduk, menyeka dengan sapu tangan. Bayangkan saja kamu sedang mengirim sinyal dari pinggul ke jari kaki, ujar Rizky pelan. Pelan-pelan, tak perlu memaksa, cukup pikirkan dan percaya bahwa itu bisa terjadi. Lalu, gerakan kecil, nyaris tak terlihat, tapi nyata. Jari telunjuk kakinya bergerak sedikit, kurang dari 1 milimeter. Mas, kamu lihat? Bisik Aruna, wajahnya pucat karena terkejut. Aku bisa merasakannya. Bayu mengangguk, tenggorokannya tersumbat, tak sanggup berkata apa-apa. Rizky tidak bersorak. Ia hanya menatap mereka dan tersenyum kecil, tidak butuh kemegahan, karena bagi dirinya, gerakan sekecil itu sudah sebuah kemenangan. Setelah sesi latihan usai, Rizky membereskan alat-alatnya dengan rapi. Setiap gerakan dilakukan penuh hormat seolah menutup sebuah ritual. Bayu menatap bocah itu dan kali ini ia yang lebih dulu berbicara. Besok, jam yang sama, tempat yang sama. Rizky mengangguk, saya akan datang lebih awal, Pak. Aruna menatapnya lembut, terima kasih, nak, ucapnya, suaranya lembut seperti angin yang melewati celah dedaunan. Rizky menunduk lalu berbalik, menghilang di antara pepohonan seperti bayangan kecil. Bayu dan Aruna tetap duduk diam, matahari naik tinggi, sinarnya menembus dedaunan dan jatuh lembut di bahu mereka. Bayu menggenggam tangan istrinya, berpikir mungkin sudah waktunya ia belajar percaya lagi. Aruna tersenyum tipis, hampir tak tergoyah oleh angin. Kalau begitu, mulai dari pagi ini, katanya pelan, karena aku baru saja mengirim surat pertamaku. Minggu ketiga pagi itu, Taman Suropati lebih ramai dari biasanya. Beberapa pejalan kaki berhenti di pinggir jalan, ada yang pura-pura mengikat tali sepatu, ada yang duduk jauh di bangku batu membaca koran namun matanya tak lepas dari 3 sosok yang sudah dikenal di sudut taman itu. Bayu berbisik pada istrinya, sementara Rizky menyiapkan handuk, kantong beras panggang, dan tali elastis seperti biasa. Namun sejak melangkah masuk taman, Bayu merasa ada yang mengawasi mereka. Insting seorang pemimpin perusahaan tak mungkin salah. Latihan berjalan seperti biasa, tapi kegelisahan mulai muncul saat Bayu melihat seorang pria asing sibuk menekan ponselnya tak jauh dari sana. Saat Aruna menyelesaikan gerakan terakhir dan perlahan mengangkat tangan dibantu Rizky, sebuah gerakan singkat namun penuh perjuangan, Bayu segera membereskan peralatan dan mendorong kursi roda istrinya ke mobil dengan tergesa. Ucapan terima kasih untuk Rizky hari itu pun lebih singkat dari biasanya. Sore harinya, ketika Bayu Setiawan duduk di kantor lantai 18 dengan secangkir teh oolong yang masih mengepul di meja, ponselnya berdering. Ia melirik layar, Dr. Hamzah Kusnadi, kepala rehabilitasi tempat Aruna Mahendra menjalani perawatan. Halo, dokter, ada apa? Sapa Bayu, berusaha terdengar tenang. Saya pikir kita sebaiknya bertemu langsung, suara Dr. Hamzah terdengar tegas seperti biasa. Sore ini, kalau Bapak sempat. Bayu menarik napas pelan. Baik, saya akan ke sana dalam 30 menit. Saat ia tiba di ruang kerja Dr. Hamzah Kusnadi, bayangan kebimbangan sudah tampak di matanya. Pria berambut uban itu sudah menyiapkan beberapa foto berwarna di atas meja, buram, tapi cukup jelas memperlihatkan Bayu Setiawan, Aruna Mahendra, dan seorang bocah tengah melakukan terapi di taman. Foto-foto itu jelas diambil diam-diam dari kejauhan. Bapak tahu ini apa? Tanya Dr. Hamzah Kusnadi tajam. Saya tidak buta, jawab Bayu singkat. Kami hanya latihan ringan di luar jam terapi. Anak itu siapa? Tatapan dokter setajam pisau. Bukan keluarga Anda, bukan tenaga medis, tak punya lisensi, tapi Anda membiarkan dia menyentuh tubuh pasien, istri Anda, yang sedang berada di bawah program rehabilitasi resmi rumah sakit. Bayu mengepalkan tangan.
Anak itu namanya Rizky Pratama. Dan kalau bukan karena dia, istri saya takkan bisa merasakan jari kakinya setelah 2 tahun lumpuh. Anda pikir perasaan itu nyata? Suara Dr. Hamzah meninggi. Anda menggantungkan harapan pada refleks acak. Yang paling berbahaya, Anda mempertaruhkan kesehatan istri Anda hanya karena emosi. Bayu berdiri, menatap dingin. Emosi, katanya perlahan. Istri saya dulu seorang penari. Dokter tahu? Ia pernah berputar, melompat di atas panggung dengan kaki itu. Dia menatap saya dan berkata, aku masih di sini. Jika seorang anak kecil bisa melakukan apa yang seluruh sistem terapi kalian tak mampu selama 2 tahun, maka aku siap mengambil risiko. Dokter Hamzah terdiam, hanya membuka beberapa berkas tambahan. Saya harus beri peringatan, ujarnya kaku. Jika ini terulang, saya wajib melapor ke dinas kesehatan. Rumah sakit tak akan bertanggung jawab atas cedera apapun akibat anak itu. Bayu mengangguk tanpa bicara, lalu berbalik keluar. Malam itu, Pak Raharjo, wakil direktur Pramesti Group, datang ke rumahnya membawa sebotol anggur Prancis dan senyum tipis. Bayu, kudengar kau punya terapi spesial ya, katanya sambil menuang anggur tanpa diundang. Bayu menaikkan alis. Siapa yang bilang? Gosip di dunia bisnis menyebar lebih cepat dari berita perang, jawab Pak Raharjo. Kemarin ada yang lihat istrimu di taman dengan seorang bocah yang tampak menyedihkan. Lalu, tanya Bayu datar. Pak Raharjo duduk, menyesap anggurnya. Kau wajah perusahaan, dan kalau media tahu, mereka takkan bertanya apakah itu mukjizat. Mereka akan bertanya seberapa jauh seorang CEO kehilangan kendali. Paham maksudku? Bayu diam. Dari lantai atas, Aruna Mahendra mendengar percakapan itu. Ia perlahan menuruni tangga dengan kursi rodanya, berhenti di ambang pintu, tatapannya tenang. Dia tidak kehilangan kendali, katanya datar. Dia hanya bertahan pada satu hal yang masih membuatku ingin hidup. Pak Raharjo terdiam sesaat. Bayu tak menoleh, hanya berkata lembut, kalau perusahaan butuh orang yang lebih aman, aku siap menulis surat pengunduran diri. Udara di ruangan menebal seperti langit sebelum hujan. Pak Raharjo akhirnya berdiri, meletakkan gelasnya. Aku tak mau kehilangan CEO hebat hanya karena emosi, katanya pelan. Tapi kalau ini sampai bocor ke media, aku tak bisa melindungimu. Ia lalu pergi, meninggalkan keheningan. Ruangan hanya menyisakan 2 orang. Bayu duduk di samping istrinya, menghela napas. Kamu menyesal? Tanyanya. Karena menyeretku ke masalah ini. Aruna menggeleng, tatapannya lembut. Aku tak pernah merasa jadi beban, sampai aku melihatmu takut. Bayu menatap lama, menggenggam tangannya. Aku bukan takut masalah, katanya pelan. Aku hanya takut kehilangan harapan. Malam itu, Rizky Pratama masih duduk meringkuk di teras rumah mereka. Ia tak mau masuk, meski Bayu sudah menyiapkan kasur kecil untuknya. Ia mencoret-coret bagian belakang tiket undian bekas, menggambar sosok wanita menari dengan tangan terbuka lebar seperti burung mengepak sayap. Bayu membuka pintu, melangkah keluar, menatapnya di bawah cahaya lampu yang temaram. Kenapa tidak masuk tidur? Tanyanya. Rizky menggaruk kepala, saya terbiasa di tempat kecil, rumah bapak besar sekali, rasanya aneh. Bayu duduk di sampingnya, angin malam membawa aroma tanah basah dan gumpalan wangi beras panggang dari tas kain Rizky. Besok tetap jam yang sama, kan? Tanya Bayu. Rizky mengangguk, saya datang lebih awal, Pak. Bayu mengangguk pelan, menepuk pundak bocah itu. Kamu tahu, nak, katanya lembut, kadang orang dewasa seperti aku juga butuh seseorang yang memberi mereka sedikit keajaiban. Rizky Pratama tidak menjawab, hanya tersenyum kecil. Pagi berikutnya, seluruh Taman Suropati seolah menunggu sesuatu yang tak bisa disebut. Seperti halnya seorang pria yang dulu hidup hanya dengan logika kini belajar hidup lagi dengan kepercayaan. Angin berdesir lembut di antara pepohonan terbesi tua, cahaya matahari menembus sela daun, berkilau di atas ubin taman seperti tinta air di atas kertas tua. Minggu keempat, tak ada satupun yang bicara, tapi semua yang hadir merasakan sesuatu sedang berubah. Semuanya berlangsung seperti minggu-minggu sebelumnya. Rizky datang lebih awal, membentangkan kain lusuhnya di bawah pohon, tas kain di samping, menggigit sepotong roti tawar dingin. Tapi ketika mobil Bayu Setiawan berhenti di tepi jalan, untuk pertama kalinya sejak awal kisah ini, Rizky berdiri, melangkah maju menyambut mereka, matanya berbinar melihat Bayu dan Aruna Mahendra mendekat.
Selamat pagi, Pak, Bu, ucapnya sopan seperti biasa, tapi kali ini nadanya penuh semangat. Aruna mengenakan sweater putih berleher bulat, rambutnya terurai lembut, wajahnya masih pucat, tapi matanya kini memancarkan cahaya seperti lampu kecil yang baru dinyalakan. Saat Rizky membantu Aruna turun dari kursi roda, wanita itu bersandar ringan di bahunya dengan kepercayaan yang lembut. Aku masih bisa merasakan angin menyentuh kakiku, katanya pelan. Tadi malam aku bermimpi menari lagi, bukan di panggung, tapi di pantai. Bayu tersenyum tipis sambil mendorong kursi roda ke sudut taman yang sudah akrab bagi mereka. Mereka berhenti di bawah pohon flamboyan tua, cahaya keemasan menyapu rambut Aruna. Latihan dimulai. Rizky memanaskan kantong beras di panci kecil yang sudah disiapkan Bayu di bagasi mobil sejak minggu lalu. Uap panas naik, harum beras panggang bercampur sedikit minyak kayu manis, aroma yang disukai Aruna. Bocah itu meletakkan kantong hangat di atas paha wanita itu, lalu mulai memijat otot-otot kakinya dengan tekanan lembut namun mantap. Bayu berdiri di sisi, matanya tak beranjak dari istrinya. Rizky menyerahkan tali elastis pada Bayu, mengangguk pelan sebagai isyarat. Bayu menunduk, melilitkan tali di telapak kaki Aruna, memegang kedua ujungnya dengan ragu-ragu. Ini pertama kalinya ia ikut langsung dalam sesi terapi. Tak perlu menarik kuat, ujar Rizky, cukup tahan agar ototnya punya titik tumpu untuk merespons. Bayu mengikuti petunjuk itu. Saat Aruna mencoba menggerakkan pergelangan kaki, matanya terpejam, dahinya berkerut karena usaha keras. Bayangkan kakimu seperti senar gitar, bisik Rizky lembut, cukup satu getaran kecil agar ia mengingat nada lamanya. Aruna berusaha menggerakkan kakinya ke depan, bibirnya terkatup rapat. Selama beberapa detik, Bayu mengira tak ada yang terjadi, sampai akhirnya jari telunjuk kakinya menekuk sedikit, sangat kecil tapi nyata. Kau lihat, Mas, bisik Aruna terkejut. Bayu mengangguk, matanya terpaku, hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Rizky tak bersorak, tetap tenang seperti biasa. Ia tak butuh tepuk tangan, karena baginya kebangkitan sekecil itu sudah cukup menjadi kemenangan. Latihan berlanjut dengan gerakan peregangan ringan dari paha hingga pergelangan kaki. Setelah selesai, Aruna bersandar di kursi, menghela napas, keringat membasahi dahinya. Bagaimana rasanya, Bu? Tanya Rizky. Seperti bagian dari diriku baru saja terbangun setelah 2 tahun, jawabnya pelan. Bayu duduk di anak tangga batu, menyeka peluh istrinya dengan sapu tangan. Ia menggenggam tangannya tanpa berkata apapun, hanya dia menemani. Seusai latihan, Bayu mengajak Rizky sarapan di rumah, bukan ajakan basa-basi, tapi sungguh tulus. Awalnya bocah itu ragu, tapi tatapan lembut Aruna membuatnya tenang. Baiklah, saya makan sedikit lalu pergi, katanya lirih. Sarapan sederhana, bubur ayam, telur asin, dan ikan teri balado. Bayu makan sedikit saja, lebih banyak memperhatikan Rizky yang makan lahap seperti belum pernah kenyang. Aruna menuangkan segelas susu kedelai untuknya sambil tersenyum. Melihat kamu makan saja aku sudah senang. Rizky menggaruk kepala malu, saya terbiasa makan cepat, takut diusir dari warung. Aruna terdiam sejenak, Bayu bertanya, kamu tinggal dengan siapa? Tatapan Rizky menurun, suaranya pelan. Saya tinggal sendiri. Sejak ibu meninggal, saya tinggal di... Rizky Pratama tinggal sementara di ruang gudang bengkel kecil dekat Pasar Rawa Belong. Mereka membiarkan dia tidur di sana asalkan mau membantu membereskan barang. Bayu Setiawan terdiam mendengar, sementara Aruna Mahendra menatap suaminya, lalu melihat bocah itu dengan sorot mata yang lebih dalam dari sekadar iba. Sebuah kesadaran bahwa anak sekecil Rizky tak seharusnya memikul beban sebesar itu di pundaknya. Kamu mau tinggal di sini? Tanya Aruna lembut. Tidak selamanya, hanya sampai matahari benar-benar terbit. Rizky menggeleng cepat. Tidak, Bu, saya tidak terbiasa tidur di rumah bagus. Bayu menyela, rumah ini juga pernah lebih gelap dari gudang tempat kamu tidur. Cobalah. Rizky menunduk diam. Bayu tak memaksa. Ia bangkit naik ke lantai atas, sementara Aruna menepuk bahu bocah itu perlahan, seperti sentuhan seorang ibu pada anaknya setelah badai panjang. Pagi berikutnya, ketika Bayu turun, ia melihat Rizky meringkuk di sofa, berselimut tipis, kepalanya bertumpu di atas tas kain lusuhnya. Di sampingnya ada buku sketsa putih, di bawah cahaya lembut, tampak gambar seorang wanita menari di atas padang rumput, kedua tangannya terbuka lebar, rambutnya berkibar tertiup angin. Aruna duduk di meja makan, matanya masih basah. Kamu bangun pagi sekali, kata Bayu.
Tidak bisa tidur, jawabnya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa tidak hanyut lagi. Bayu duduk di sebelahnya, menatap lama sebelum berbisik, mungkin aku juga harus belajar percaya lagi. Aruna meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, menggenggam erat. Percaya pada apa? Pada seorang anak kecil yang tak punya izin, tak punya nama besar, hanya punya kantong beras hangat dan hati yang tahu cara mendengarkan. Pagi itu Jakarta diterangi sinar lembut, langit tinggi dan angin ringan seolah membawa pertanda tenang. Bayu duduk di dekat jendela, cangkir kopi di tangannya sudah dingin tanpa ia sadari. Ia menatap taman belakang, di mana Aruna duduk di bawah pergola bunga bugenvil, sementara Rizky berlutut di kakinya, dengan tekun memijat setiap jari kaki seperti memainkan melodi yang harus tepat irama. Mereka kini terbiasa berlatih setiap hari, tak lagi menunggu minggu. Setiap pagi Rizky bangun paling awal, memanaskan kantong beras, menyiapkan handuk, lalu mendorong kursi roda Aruna ke halaman belakang. Tak ada yang memintanya, tapi ia melakukannya dengan kesabaran yang jarang dimiliki anak 9 tahun. Kamu belajar semua ini sejak kapan? Tanya Bayu ketika mereka bertiga beristirahat di teras, angin membawa aroma bunga Kamboja yang lembut. Rizky menyeka keningnya dengan ujung kaos. Sejak kelas 1 SD, jawabnya. Aruna terkejut. Kenapa begitu cepat? Ibu saya perawat di klinik kecil dekat stasiun Gambir, kata Rizky. Suaranya tenang tapi matanya bergetar seperti air dalam gelas yang hampir tumpah. Dokternya sedikit, pasiennya banyak, jadi ibu sering mengerjakan pekerjaan perawat lain juga. Setiap kali ikut bakti sosial ke kampung, ibu selalu mengajak saya. Awalnya hanya membantu membawa tas dan air minum, tapi ibu mengajari saya cara mengompres hangat, memijat otot, memeriksa refleks. Ibu bilang, tangan yang bisa merasakan adalah tangan yang bisa menyembuhkan. Bayu meletakkan cangkirnya, mencondongkan tubuh. Waktu ibumu meninggal, umurmu berapa? Rizky terdiam lama, menunduk. 7 tahun, jawabnya pelan. Ibu kena stroke. Hari itu hujan, saya mau jual tiket undian seperti biasa dan beli obat. Tapi ibu bilang tak perlu, cuma pusing sedikit. Sore harinya saya lihat ibu tergeletak di lantai. Wajahnya menunduk, satu kakinya bergetar. Saya mencoba seperti yang ibu ajarkan. Kompres hangat, pijat pelipis, luruskan kaki. Tapi ibu tak bangun. Saya memanggil terus, tapi tetangga bilang rumah sakit jauh, ambulans tak bisa datang cepat. Ibu meninggal hampir tengah malam. Suara Rizky tetap datar, tapi tangannya mencengkeram ujung bajunya. Bibirnya bergetar menahan isak. Aruna tak kuasa, mengulurkan tangan menggenggam tangannya. Tangan itu lemah, tapi sentuhannya seperti napas hangat yang menenangkan. Kamu sudah melakukan semua yang bisa dilakukan seorang anak, ucapnya lembut. Ibumu pasti sangat bangga padamu. Rizky hanya mengangguk tanpa menatap. Angin sore menggesek dedaunan, membawa rasa ringan seolah waktu ikut berhenti sejenak di rumah itu. Setiap kali saya membantu seseorang bisa bergerak lagi, suara Rizky Pratama mulai bergetar, saya merasa seperti ibu masih ada di sini. Ia menunduk, air suaranya pecah pelan. Saya tidak butuh pengakuan siapapun. Saya hanya ingin melakukan apa yang dulu ibu lakukan. Bayu Setiawan berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Aruna Mahendra dan Rizky di bawah cahaya sore yang lembut. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia membuka tutupnya, di dalamnya sepasang sepatu balet lama, talinya telah menguning, solnya tipis karena usia. Ia meletakkannya di depan Rizky. Ini sepatu pertama Aruna waktu dia tampil sebagai penari utama, ujar Bayu. Aku ingin menyimpannya sebagai kenangan, tapi hari ini aku pikir benda ini harus punya makna baru. Rizky menatap sepatu itu dengan mata membesar. Bukan untuk kamu pakai, kata Bayu sambil tersenyum kecil, tapi untuk mengingat bahwa pernah ada seseorang yang terbang di atas panggung dengan kaki ini. Dan berkat kamu, dia akan terbang lagi. Rizky menyentuh perlahan kain pudar itu, takut merusaknya. Ia menatap pasangan suami istri itu, matanya berkilau. Saya tidak janji apapun, ucapnya lirih, tapi saya tidak akan berhenti. Sore itu, sementara Aruna beristirahat di kamar, Bayu dan Rizky duduk di halaman belakang, memperbaiki pot bunga yang retak sambil berbincang. Matahari perlahan tenggelam di balik atap rumah. Kamu mau terus hidup seperti ini? Tanya Bayu. Tanpa identitas, tanpa sekolah? Rizky mengangkat bahu. Saya sudah terbiasa. Yang penting setiap hari ada yang bisa saya bantu. Itu sudah cukup. Tidak cukup?
suara Bayu menjadi dalam. Menolong orang butuh hati, tapi untuk menolong lebih banyak orang, kamu juga butuh pengetahuan. Gelar bukan untuk pamer, tapi untuk membuka pintu. Mengerti? Rizky tak menjawab, hanya memetik daun kering dari tanaman. Saya rasa saya tidak pandai belajar, katanya pelan. Bayu tersenyum. Kamu pandai memahami orang lain, itu lebih dari ratusan orang dewasa. Ia menepuk bahu bocah itu. Kamu hanya butuh seseorang yang percaya padamu. Rizky menatapnya. Apakah Bapak percaya pada saya? Bayu mengangguk. Bukan hanya percaya. Aku mempercayakan harapan terbesar hidupku pada tanganmu. Cukup besar, kan? Rizky tak menjawab, tapi malam itu ketika semua sudah tidur, Bayu melihat dari kamera keamanan di depan rumah. Rizky masih duduk menggambar. Kali ini ia menggambar seorang pria menunduk di depan seorang wanita yang sedang belajar berjalan, dengan langit di belakang berbentuk sosok malaikat perempuan dengan tangan terbuka. Bayu mematikan layar, menyandarkan diri di kursi, berbisik pelan, "Terima kasih, Sri Handayani, karena telah mengirimkan anakmu untuk menolong istriku." Dan entah di mana, di antara kenangan yang tak pernah hilang, mungkin Sri Handayani sedang tersenyum. Pagi hari Senin, rumah Bayu terasa aneh, bukan ketenangan setelah 4 minggu penuh harapan, tapi suasana berat seperti ada sesuatu yang diam-diam menumpuk dalam bayangan. Bayu menyiapkan kopi sambil menatap layar ponsel. Deretan pesan dan email terus berdatangan dari bagian hukum, humas, hingga seorang jurnalis yang pernah bekerja sama dengan perusahaan. Dahi Bayu mengernyit. Ia membuka email pertama, dan judul besar langsung menusuk matanya, CEO Pramesti Group abaikan medis resmi, serahkan istri kepada terapi anak di bawah umur tanpa izin. Tangannya menegang, menggenggam cangkir kopi lebih kuat. Ia membaca baris demi baris. Seseorang telah merekam latihan Aruna dan Rizky di taman dan mengirimkannya ke media. Gambar kabur memperlihatkan bocah kecil memijat kaki wanita di kursi roda, sementara di sampingnya Bayu berdiri dengan wajah tegang. Artikel itu bukan hanya melaporkan kejadian, tapi juga mengutip sumber medis anonim yang memperingatkan bahaya terapi amatir. Tak sulit menebak siapa sumber itu, tentu saja Dr. Hamzah Kusnadi. Telepon berdering, nama di layar, Pak Raharjo. Kau sedang dalam masalah besar, suara di seberang terdengar berat, buat kalian, suara Rizky Pratama hampir tak terdengar. Bayu Setiawan menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Tidak, kamu bukan masalah. Kamu adalah alasan kami masih punya harapan. Malam itu hujan turun perlahan di Jakarta Selatan, menimpa kaca jendela seperti irama napas yang tenang. Bayu berdiri di ruang tamu, mematikan lampu dan menatap keluar. Di luar sana, dunia sedang menghakimi, tapi di dalam rumah ini, hanya ada keheningan yang dipenuhi niat baik. Keesokan paginya, halaman depan rumah dipenuhi wartawan dan mobil-mobil kantor berita. Mikrofon, kamera, dan sorotan lampu memotong udara pagi. Apakah benar CEO Pramesti Group mempercayakan istrinya pada terapi anak jalanan? Apakah Anda sadar tindakan Anda melanggar etika medis? Pertanyaan bertubi-tubi menghujani begitu Bayu membuka pintu. Ia berdiri tenang, tanpa pengawal, tanpa naskah yang disiapkan. Saya sadar apa yang saya lakukan, katanya lantang. Dan saya akan mengatakannya sekali saja. Anak itu, Rizky Pratama, bukan terapis, bukan penyembuh ajaib, tapi dia memiliki sesuatu yang tak dimiliki siapapun di ruangan ini. Keyakinan bahwa manusia bisa pulih ketika ada yang benar-benar percaya padanya. Suasana hening. Beberapa kamera berhenti bergetar. Saya tidak menolak ilmu pengetahuan, lanjutnya, tapi saya menolak kehilangan kemanusiaan. Dari jauh, Aruna Mahendra yang berdiri di balkon lantai 2 menyandarkan diri pada pegangan besi. Ia ingin turun, ingin bicara, tapi langkahnya masih belum kuat. Namun sesuatu di dalam tubuhnya terasa berbeda, seperti ada kekuatan kecil yang mulai bangkit. Ketika Bayu hendak menutup pintu, terdengar suara kecil di belakang. "Pak, tunggu." Semua kepala menoleh. Itu Rizky, mengenakan kaos putih dan celana panjang terlalu besar untuk tubuhnya. Ia berjalan pelan ke depan kamera, menunduk sopan. "Saya tidak tahu kenapa orang marah," katanya dengan suara gemetar. "Saya cuma ingin Bu Aruna bisa berdiri lagi, seperti waktu saya melihat ibu saya dulu mengajari orang berjalan." Sejenak tak ada suara. Wartawan terdiam. Aruna, yang mendengar dari atas, menahan napas. Bayu menatap bocah itu, kecil, tapi berdiri lebih tegak daripada siapapun di sana.
Kalau dunia ini bisa punya lebih banyak anak seperti kamu, katanya pelan, mungkin kita semua akan lebih sehat. Ia menutup pintu perlahan, meninggalkan kerumunan yang kini tak tahu harus menulis apa. Di luar, hujan kembali turun, menutupi suara langkah dan lampu kamera. Di dalam, Aruna memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, jari kakinya bergerak sedikit di bawah selimut, seperti jawaban kecil dari semesta bahwa keyakinan mereka tidak sia-sia. Tidak, kata Bayu Setiawan dengan suara lembut, matanya hangat. Kamu bukan masalah, kamu adalah jawabannya. Di luar sana, Jakarta masih sibuk, tapi di dalam rumah besar di BSD City itu, seorang pria telah memilih berdiri di tengah badai demi melindungi keyakinan yang tak bisa dibeli dengan uang maupun jabatan. Dan keyakinan itu datang dari seorang anak kecil bernama Rizky Pratama, dengan tangan mungil, sepatu yang direkatkan plester, dan hati yang belum pernah menyerah pada siapapun, yang kini mulai mengubah segalanya. Pagi minggu itu, udara lembab dan sejuk, langit di atas Taman Suropati tampak lebih rendah dari biasanya. Angin berhembus lembut menyentuh bahu, wajah, dan dedaunan, seolah ikut menyambut sesuatu yang istimewa. Bayu berhenti di depan gerbang taman, membuka bagasi mobil dan mengambil tas berisi handuk, kantong beras panggang, dan termos air panas yang sudah ia siapkan sejak dini hari. Kali ini ia tidak menunggu Rizky datang lebih dulu, ia sendiri yang ingin memulai. Di kursi penumpang, Aruna Mahendra perlahan membuka pintu sendiri tanpa menunggu bantuan. Meski belum bisa berdiri, ia dengan tegas melakukan setiap hal kecilnya sendiri, seakan menyatakan diam-diam bahwa dirinya sedang kembali ke dunia. Di bawah pohon besar yang sama, Rizky sudah menyiapkan tempatnya. Handuk tua terhampar rapi, buku sketsa terbuka di samping. Saat melihat mereka datang dari kejauhan, ia tidak melambaikan tangan atau berteriak, hanya berdiri dan menunduk sopan seperti murid yang menyambut gurunya. Bayu mendorong kursi roda Aruna mendekat. Mereka tak butuh sapaan, cukup tatapan mata untuk mengerti hari ini akan menjadi hari penting. Rizky mulai seperti biasa, tangannya yang hangat menyentuh lutut Aruna dengan ketenangan yang nyaris sakral. Gerakannya teratur, bergantian dengan latihan peregangan yang kini sudah dikuasai Bayu setelah berminggu-minggu belajar. Ia tak lagi hanya berdiri menonton. Sekarang ia berlutut, memasukkan tali elastis ke kaki istrinya, memegang kedua ujung dengan mantap, matanya fokus seperti prajurit yang menjaga kepercayaannya. Bayangkan kamu sedang duduk di depan meja rias, bersiap tampil di panggung, bisik Rizky lembut. Mulai dari pinggang, kirimkan sinyal ke paha, lutut, pergelangan kaki, lalu ujung jari. Aruna memejamkan mata, urat di tangannya menegang halus, napasnya menahan di dada, dan kemudian, jari kakinya bergerak. Bukan hanya jari itu, seluruh kakinya bergeser sedikit, tapi nyata. Aruna membuka mata, terisak napasnya, mulutnya terbuka lebar karena tak percaya. Aku baru saja bergerak, katanya pelan, menatap Bayu dengan mata yang penuh air. Kau lihat? Bayu menggenggam tangan istrinya, suaranya bergetar, aku lihat. Aku lihat semuanya. Rizky tidak bersorak. Ia mundur perlahan, duduk di samping, membiarkan momen itu hidup apa adanya. Aruna menangis tanpa suara, air matanya mengalir panjang di pipi. Bayu memeluknya erat, dan di dalam pelukan itu, tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, istrinya benar-benar hidup kembali. Seorang wanita yang sedang berjalan di taman berhenti, memperhatikan dari jauh. Tak ada yang bicara, tak ada yang mengganggu. Mereka hanya berdiri, menjadi saksi dari sebuah keajaiban yang lahir bukan dari mesin, tapi dari seorang anak jalanan, seorang suami yang tak menyerah, dan seorang istri yang belum pernah berhenti berharap. Setelah sesi selesai, Rizky melipat handuknya dengan hati-hati seperti biasa. Bayu berjalan mendekat dan menyerahkan tas kertas kecil ke tangannya. Apa ini, Pak? Tanya Rizky. Di dalamnya ada roti isi daging panggang, sekotak susu, dan sebuah formulir pendaftaran sekolah malam. Rizky tertegun. Saya tidak perlu sekolah, Pak. Saya hanya ingin menolong orang. Bayu memotong dengan tenang, dan untuk menolong lebih banyak orang, kamu butuh pengetahuan. Butuh izin, sertifikat, gelar. Kamu tidak bisa selamanya menjadi anak jalanan dengan tangan hangat. Kamu harus menjadi penyembuh yang sesungguhnya. Rizky menunduk, menggenggam kuat kertas di tangannya, dan untuk pertama kalinya, matanya berkilau bukan karena air mata, tapi karena mimpi yang baru saja lahir. Rizky Pratama tidak menjawab, tapi ia tidak menolak. Ia memeluk tas kertas itu erat-erat, seolah di dalamnya ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sarapan.
Malam itu, ketika Aruna Mahendra sedang membaca di kursi dan Bayu Setiawan duduk di lantai, bersandar di kakinya dengan kepala di pangkuan istrinya, suasana begitu tenang. Ia membelai pergelangan kaki Aruna, yang kini tidak lagi dingin seperti dulu. "Besok aku akan ke kantor sebentar," katanya pelan. "Rapat lagi?" tanya Aruna. "Tidak, aku hanya ingin berterima kasih pada mereka yang menentangku. Karena berkat mereka, aku tahu seberapa besar aku mencintaimu." Aruna tersenyum, menunduk dan menyentuh bahu suaminya. "Kalau begitu, sampaikan terima kasih itu juga dariku," ujarnya lembut. Di sudut lain rumah, Rizky duduk di atas kasur kecil, menulis baris pertama di buku catatan barunya. Di bawah cahaya lampu kuning, tulisannya masih gemetar tapi pasti. "Aku ingin belajar supaya bisa membuat orang berdiri lagi, seperti yang dulu ibu lakukan." Bayu berdiri di depan pintu, memperhatikan tanpa suara, lalu berbalik pergi. Beberapa hari kemudian, bocah yang dulu menjual lotre di pinggir jalan kini berdiri dalam antrean di Sekolah Malam Palang Merah Indonesia, di antara murid-murid yang lebih tua, membawa buku baru, rambut disisir rapi, pakaian bersih. Tak ada yang tahu masa lalunya, tapi semua melihat bahwa di matanya ada sesuatu yang kuat dan lembut sekaligus. Di suatu pagi di Taman Suropati, di bawah pohon yang sama, seorang wanita sedang berlatih menekuk lutut dengan bantuan suaminya. Tak ada kamera, tak ada tepuk tangan. Hanya suara angin, napas, dan kehidupan yang perlahan kembali. Minggu pagi ke-8, taman itu seakan punya warna baru. Angin lebih sejuk, pepohonan lebih hijau, dan langkah orang-orang melambat, seolah dunia tahu ada keajaiban kecil yang akan terjadi. Bayu memarkir mobil di tempat biasa, membuka bagasi, dan mengeluarkan tas yang sudah akrab. Namun kali ini bukan hanya berisi kantong beras panggang dan handuk, tapi juga satu kotak plastik berisi tali elastis warna-warni yang baru dibeli. Rizky menyarankan, kalau ada peserta baru, mereka perlu alat tambahan. Dan pagi itu, memang tidak hanya mereka bertiga. Di bawah pohon yang sama, kini ada dua keluarga lain. Seorang gadis kecil bernama Ayu Pramudita, berusia 9 tahun, tangan kanannya kaku setelah stroke ringan, duduk di kursi roda dengan mata berbinar penuh harapan. Di sampingnya, ibunya Burina, dengan wajah lelah tapi penuh cahaya. Tak jauh dari situ, seorang anak laki-laki kurus bernama Bima Setiawan sedang belajar berjalan dengan tongkat, sementara ayahnya Pak Aditya menahan punggung anak itu agar tak jatuh. Rizky datang lebih awal, menyiapkan lebih banyak handuk dari biasanya, lipatannya rapi seperti ritual. Ia tampak tenang, penuh fokus, tanpa keraguan. Bayu mendorong kursi Aruna mendekat, matanya berbinar melihat anak-anak itu. "Kita bukan lagi kisah kecil, ya?" bisik Aruna. Bayu mengangguk, menatap Rizky yang kini berlutut di depan Ayu, menyentuh lembut pergelangan tangannya sambil bertanya, "Kamu suka lompat tali?" Ayu mengangguk cepat, matanya bersinar. "Aku rindu." Rizky tersenyum dan menunjuk tali elastis berwarna hijau. "Kalau begitu, hari ini kita latihan supaya besok kamu bisa lompat lagi. Setuju?" Ayu mengangguk dengan semangat, seolah kalimat itu lebih berharga dari semua terapi dingin di rumah sakit. Aruna duduk di bangku batu, tak ikut latihan kali ini, hanya memperhatikan. Ia ingin melihat bocah yang dulu menjual lotrek ini berubah menjadi pembimbing kecil yang memberi harapan bagi banyak orang. Rizky berpindah antara 3 titik, Ayu, Bima, dan seorang pria tua yang duduk tak jauh, memegang secangkir kopi panas. Tak ada yang tahu siapa pria itu, tapi tatapannya terus mengikuti gerak tangan bocah kecil itu. Tatapan seseorang yang baru saja melihat kembali makna dari kata percaya. Anak kecil itu memandang dari awal sampai akhir dengan rasa ingin tahu yang hangat dan mata yang nyaris berkaca-kaca. "Rizky Pratama benar-benar mirip ibunya," bisik Aruna Mahendra. Saat Bayu Setiawan duduk di samping, ia memperhatikan cara Rizky berbicara. Cara tangannya menyentuh orang lain seolah sedang berbicara dengan setiap sel tubuh mereka. "Aku percaya kamu akan bangkit." Bayu tidak menjawab, hanya menggenggam tangan istrinya. Di detik itu, ia tahu apa yang dirasakan Aruna bukan lagi keajaiban untuk mereka berdua saja, tapi sesuatu yang lebih besar. Sebuah gelombang kecil yang lahir dari keyakinan, dan semuanya dimulai dari seorang anak yang tak punya apa-apa selain hati yang tak pernah menyerah. Rizky memberikan bola tenis pada Burina, mengajarinya cara memutar bola untuk merangsang refleks tangan putrinya Ayu Pramudita. Kepada Pak Aditya, ayah Bima Setiawan, ia menunjukkan bagaimana menggunakan handuk hangat untuk membangunkan otot setelah lama tak bergerak. Ia tidak berbicara seperti dokter. Ia hanya menceritakan apa yang dulu dilakukan ibunya Sri Handayani saat masih hidup. Namun setiap kata dan gerakannya memancarkan pengalaman, ketelitian, dan ketulusan yang sulit dijelaskan.
Beberapa saat kemudian, Rizky kembali ke Aruna. Bu, hari ini tidak latihan? Tanyanya. Aruna tersenyum dan menggeleng. Hari ini aku ingin melihat kamu yang melakukannya. Rizky mengernyit. Aku tidak bisa menggantikan ibu. Bukan menggantikan untuk menari, jawab Aruna lembut, tapi untuk membuat orang lain berdiri. Rizky menatap Ayu, lalu Bima, kemudian menunduk sebentar sebelum berbisik cukup keras agar Aruna dan Bayu mendengar. Mereka percaya padaku, karena aku lebih dulu percaya pada mereka. Kalimat itu membuat pasangan itu terdiam. Bayu menoleh ke istrinya, mengulang pelan, dia percaya dulu. Aruna menggenggam tangan suaminya. Anak itu memang sudah jauh lebih dewasa dari usianya. Pagi itu berakhir ketika semua duduk bersama di atas sanduk besar, berbagi roti isi yang dibeli Bayu sebelumnya. Tak ada percakapan panjang, hanya tawa kecil, napas ringan, dan tatapan antar manusia yang baru saja melewati pertempuran sunyi. Sebelum pulang, Bu Rina memegang tangan Rizky, matanya basah. Kamu adalah harapan kami. Rizky tak menjawab, hanya mengangguk lalu berlari membereskan barang. Tapi sorot matanya menyala terang, seakan tahu sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Malam itu, di rumah Bayu, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Bayu mengambil map berisi dokumen. Kamu tahu ini apa? Tanyanya. Rizky menggeleng. Ini formulir izin praktik fisioterapi untuk mereka yang belum punya ijazah resmi. Kalau kamu setuju, kita akan daftarkan kamu ke program pelatihan khusus di Palang Merah Indonesia. Aku punya teman di sana, mereka mau membantu. Rizky menatap tak percaya. Saya boleh? Tidak ada yang melarang orang yang punya kasih untuk belajar menyembuhkan, jawab Bayu. Kamu tidak harus lebih hebat dari siapapun, cukup jangan berhenti. Aruna mendekat, menepuk lembut bahunya. Dan besok, kita ke taman lagi, ya. Rizky menatap mereka berdua dan berkata pelan tapi mantap, kalian mungkin tidak butuh saya lagi, tapi orang lain masih butuh. Bayu tersenyum, menepuk pundaknya. Kita semua saling butuh, Rizky. Besok kamu yang akan mengajar seseorang untuk berdiri, dan aku yang belajar untuk mundur sedikit. Aruna tertawa lembut, dan aku akan mulai melangkah. Di luar, gerimis jatuh perlahan di atap rumah BSD City itu. Di dalam, keyakinan tidak lagi rapuh, ia kini punya bentuk, punya nama, dan tumbuh lewat setiap langkah kecil dari komunitas yang dulu merasa telah kalah. Semua itu karena seorang anak kecil dengan tangan mungil dan hati yang tak mengenal lelah. Pagi minggu ke-9 pun dimulai, bukan lagi sebagai kebetulan, tapi sebagai sebuah ritual harapan yang telah lahir di jantung Jakarta Selatan. Tapi hari ini kamu sudah menepati sesuatu yang bahkan tak perlu dijanjikan, kata Aruna Mahendra dengan suara bergetar. Rizky Pratama menunduk, bibirnya tersenyum kecil. Di sampingnya, Bayu Setiawan berdiri memegangi kursi roda yang kini kosong. 2 tali elastis baru dan beberapa bola tenis kecil tergeletak di dekat kaki mereka, seolah menjadi saksi diam dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Bayu menutup kancing kemejanya, menatap istrinya yang sedang duduk di depan cermin. Hari itu, Aruna mengenakan sweater biru laut, celana panjang krem, dan sepatu olahraga putih. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia memilih mengenakan celana, bukan gaun longgar yang selalu menutupi kakinya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang namun dipenuhi keteguhan. Sebuah api kecil yang telah lama disimpan kini siap menyala. Kamu siap? Tanya Bayu, suaranya dalam dan lembut. Aruna tersenyum menatapnya lewat pantulan kaca. Aku lahir untuk berjalan, Bayu. Hari ini aku akan melangkah. Kursi roda itu bergerak pelan meninggalkan gerbang rumah di BSD City, melewati jalan-jalan yang selama 2 tahun hanya bisa ia lihat dari balik jendela. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena pemandangan, melainkan karena ia akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri, bukan bayangan yang hidup di masa lalu. Di Taman Suropati, di bawah rindangnya pohon tua yang sama, Rizky sudah menunggu. Ia tak lagi seperti bocah pemalu di hari pertama. Kini ia mengenakan kemeja putih, celana biru tua, sepatu yang telah ia bersihkan meski masih tampak bekas lem di sisi solnya. Di sekitar mereka, puluhan orang berkumpul, keluarga-keluarga yang dulu datang kini kembali membawa kerabat, beberapa duduk di kursi roda, ada yang sudah lanjut usia, ada pula anak-anak kecil. Mereka tak datang sekadar menyaksikan, tapi untuk percaya, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang mereka tahu akan mengubah segalanya. Bayu mendorong kursi Aruna ke tengah hamparan handuk besar. Rizky melangkah mendekat,
menunduk sopan pada keduanya. Apakah ibu siap mulai? Tanyanya, matanya tak lepas dari wajah Aruna. Kita sudah menunggu cukup lama, jawab Aruna tegas. Rizky membuka tasnya, mengeluarkan sabuk kain lembut dan bantalan kecil, meletakkannya di bawah. Bayu membantu Aruna turun dari kursi, menopang pinggang istrinya seperti yang telah ia lakukan di ratusan sesi latihan sebelumnya. Ibu ingat ya, kata Rizky lembut, saya dan Pak Bayu akan mengangkat ibu, tapi berdirinya tetap keputusan ibu. Aruna menutup mata, menarik napas panjang, kedua tangannya menggenggam lengan suaminya. Bayu menempatkan tangannya di bawah ketiak istrinya, sementara Rizky memegang kedua lututnya dengan kuat. 3, 2, 1, bisik Rizky. Mereka mengangkat tubuhnya perlahan. Otot-otot Aruna menegang, lututnya bergetar, napasnya tercekat, dan kemudian kedua kakinya menyentuh tanah. Untuk pertama kalinya dalam 712 hari. Angin berhembus melewati rambut dan pipinya, seperti tepukan lembut dari langit. Ia membuka mata. Ia berdiri. Benar-benar berdiri. Taman itu hening seketika. Tak ada suara burung, tak ada angin, hanya napas seorang wanita yang sedang merebut kembali sesuatu yang pernah hilang. Aku berdiri, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar berdiri. Bayu perlahan melepaskan tangannya, seakan takut merusak keajaiban itu. Tapi Aruna tidak jatuh. Ia tegak, gemetar namun kokoh. Ia menatap suaminya dan tersenyum, lalu melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, lututnya sempat goyah, tapi Bayu segera menangkapnya, memeluknya erat. Aku di sini, katanya dalam isak yang tertahan. Aruna menahan air mata tapi gagal, tawa dan tangisnya meledak bersamaan. Tepuk tangan menggema, dari Ayu Pramudita, dari Pak Aditya dan Bu Rina, dari semua orang yang tak pernah menyangka akan menyaksikan saat ini. Di belakang kerumunan, Rizky berdiri diam, kedua tangannya saling menggenggam. Ia tak menangis, tak bersorak, hanya berdiri, seperti seseorang yang baru saja memenuhi janji suci. Aruna menoleh, menatap bocah itu. Rizky, sini, panggilnya. Ia melangkah pelan, setiap langkahnya penuh arti. Kamu pernah bilang tak akan berjanji, suara Aruna parau karena emosi, tapi hari ini, kamu telah menepati janji yang bahkan tak pernah kamu ucapkan. Kamu ingat, kan? Tanya Aruna Mahendra lembut. Rizky Pratama mengangguk. Tapi hari ini kamu tidak perlu berjanji lagi, lanjut Aruna, karena kamu sudah melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan siapapun. Rizky menunduk dan berbisik, ibu sudah melakukannya sendiri. Aruna menggeleng. Tidak ada yang bisa berjalan kalau tidak ada yang percaya bahwa mereka bisa. Bayu Setiawan menatap bocah itu dengan mata hangat. Kamu tahu, Rizky? Saat pertama kali aku bertemu kamu, aku pikir aku sedang putus asa. Sekarang aku sadar, aku tidak pernah putus asa, karena aku tidak pernah menyerah. Rizky tersenyum kecil, tulus, lalu berbalik menuju tempat duduknya. Kali ini ia tidak menggambar, hanya menatap orang-orang di taman seolah berkata tanpa suara, sekarang giliran kalian. Malam itu, rumah Bayu tidak lagi sunyi seperti masa-masa pemulihan. Itu adalah rumah yang dipenuhi kehidupan. Tawa Aruna terdengar dari dapur saat ia mencampur salad dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Rizky duduk di meja makan, menghitung potongan ikan goreng yang sedang dimasak Bayu, masakan yang belum pernah berhasil sebelumnya. Pak, gosong tuh, teriak Rizky. Aku sudah bilang, sahut Aruna sambil tertawa. Kalau aku yang masak, setidaknya aman. Seusai makan malam, mereka menonton rekaman pagi tadi, video dari seorang pejalan kaki anonim yang merekam momen Aruna berdiri di Taman Suropati. Tak ada sensasi, tak ada drama, hanya seorang wanita yang berdiri dalam pelukan suaminya dan bantuan diam seorang anak kecil. Bayu memandangi layar, lalu menoleh pada Rizky. Kamu dulu bilang, dia butuh teman menari, kan? Rizky tertawa. Itu aku bercanda. Nah, sekarang aku serius. Kamu harus belajar menari, ujar Bayu. Rizky terkejut, laki-laki menari? Aruna mendekat dan menepuk bahunya. Anak laki-laki yang dulu tak bisa baca, tapi sekarang membuat banyak orang bisa berdiri lagi. Apa susahnya menari? Rizky terdiam sebentar, lalu berbisik, kalau ibu menari, aku tidak akan membiarkan ibu jatuh. Di bawah cahaya hangat ruang tamu, ketiganya tertawa, tanpa musik, tanpa koreografi. Hanya kehidupan,
keyakinan, dan langkah pertama yang lebih kuat dari tarian manapun di panggung. Karena setelah seseorang bisa berdiri, tak ada lagi yang mustahil. Hari itu Jakarta diguyur hujan lembut, bukan badai atau hujan deras, tapi gerimis yang turun pelan seperti air mata yang jatuh diam-diam di pipi seseorang. Aruna duduk di tepi jendela, memegang secangkir wedang jahe, matanya menatap keluar ke pemandangan yang buram oleh air hujan. Tetesan air menetes dari ujung daun, membentuk lingkaran kecil di halaman. Angin membawa aroma tanah basah dan udara dingin, tapi ia tidak merasa kedinginan, karena hari itu ia akan menerima sebuah hadiah. Bayu masuk membawa amplop coklat, wajahnya tenang tapi matanya bercahaya. Ia meletakkan amplop itu di meja dan duduk di samping istrinya. Aku menemukan ini di kotak tua di loteng rumah ibunya Rizky, katanya pelan. Bu Siti Widiani, pengelola rumah kos, menelepon pagi ini. Katanya ada seorang wanita yang dulu menitipkan ini sebelum meninggal, dan tidak ada yang pernah mengambilnya. Aku kira itu dari ibunya Rizky, Sri Handayani. Aruna membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, sebuah buku catatan kecil berwarna krem, kertasnya menguning dan sudutnya terlipat. Di sampulnya tertulis dengan tulisan tangan yang sederhana namun hangat. Untuk Rizky, jika suatu hari kamu tahu bahwa kamu dilahirkan untuk menyembuhkan. Ia membuka halaman pertama, tulisan tangan seorang wanita, miring dan tidak sempurna, tapi penuh cinta. Rizky sayang, ibu tidak tahu apakah ibu masih hidup cukup lama untuk melihatmu dewasa. Tapi ibu tahu suatu hari nanti tangan kecilmu akan menyentuh hati orang-orang yang belum pernah kamu temui. Kamu tidak perlu menjadi dokter, tidak perlu memakai jas putih. Cukup jangan pernah berhenti percaya pada apa yang kamu rasakan. Saat orang kehilangan harapan, tanganmu akan menjadi tali yang menarik mereka kembali. Saat orang lupa bagaimana rasanya disentuh dengan kasih, telapak tanganmu akan mengingatkan mereka. Dan ketika kamu merasa kecil, ingatlah, setitik cahaya kecil tetap bisa menerangi seluruh ruangan yang gelap. Pergilah, pergilah kemanapun hatimu memanggilmu. Dan jika suatu hari seseorang bertanya siapa yang mengajarimu, tersenyumlah dan katakan, dari seorang ibu yang dulu bermimpi menjadi dokter terbaik meski tak pernah lulus. Tulisan itu diakhiri dengan kalimat, ibu mencintaimu selamanya. Tangan Aruna Mahendra bergetar saat menutup buku catatan itu. Ia menatap Bayu Setiawan, matanya berkaca-kaca. Dia tahu anaknya akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan dia tidak butuh pengakuan apapun, cukup keyakinan bahwa anaknya percaya. Sore itu, mereka menyerahkan buku catatan itu pada Rizky Pratama. Bocah itu memegangnya lama sekali, diam tanpa air mata, hanya menunduk dan menekan buku itu ke dadanya. Aku dulu takut lupa wajah ibu, katanya pelan. Takut suatu hari aku hanya jadi anak kecil yang tahu caranya menekan otot tapi tidak tahu kenapa aku hidup. Ia menatap Bayu dan Aruna, lalu tersenyum tipis. Sekarang aku tahu. Bayu menepuk bahunya. Kamu bukan cuma hidup, Rizky, kamu membuat orang lain ingin hidup juga. Pandangan Rizky mengarah ke Aruna, wanita yang dulu tak bisa bergerak tapi kini tersenyum bahagia di ruangan penuh cahaya. Seminggu kemudian, sebuah upacara kecil digelar di Balai Budaya Kecamatan di Jakarta Selatan. Kelompok rehabilitasi Rizky resmi menjadi proyek komunitas, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Bayu menanggung seluruh biaya dan dukungan hukum, Aruna menjadi penasihat kehormatan, dan Rizky, meski baru 9 tahun, ditetapkan sebagai pendiri. Tak ada panggung besar, tak ada bunga atau balon, hanya lingkaran kecil manusia yang dulu patah, kini duduk bersama tersenyum. Seorang gadis kecil menari dengan satu tangan, seorang kakek melambaikan tangan pada teman senamnya, dan di tengah mereka berdiri seorang anak lelaki dengan mata yang tahu kemana harus melangkah. Di akhir acara, Rizky diminta berbicara. Ia berdiri, memegang mikrofon dengan kedua tangan. Aku tidak pandai bicara, katanya. Aku hanya ingin bilang, ibu pernah berkata kalau tangan yang bisa merasakan adalah tangan yang bisa menyembuhkan. Dan hari ini aku melihat banyak tangan seperti itu di sini. Tepuk tangan memenuhi ruangan, bukan untuk pidatonya, tapi untuk semangat yang lahir dari air mata, keyakinan, dan cinta tanpa syarat. Malamnya, setelah semua pulang, Bayu menghentikan mobil di depan sebidang tanah kosong di tepi sungai kecil. Ia menatap Aruna dan Rizky. Aku ingin membeli tanah ini, katanya. Aku akan membangun tempat kecil, bukan rumah sakit, bukan sekolah, tapi tempat bagi orang seperti Rizky untuk belajar dan menolong. Mata Rizky membesar. Aku akan jadi guru? Aruna tertawa lembut, menepuk tangannya. Tidak,
Kamu akan jadi orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang setiap hari. Rizky tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah itu dengan mata yang berkilau. Langit mulai gelap, tapi di matanya, matahari baru saja terbit. Beberapa tahun kemudian, pusat pemulihan Rizky Ibu resmi berdiri. Tak ada papan nama besar, hanya sebuah plakat kecil bertuliskan, tempat di mana tangan yang bisa merasakan menemukan alasan untuk tidak menyerah. Dan setiap kali seseorang bertanya, siapa yang mengajarkan anak itu cara menyembuhkan, jawabannya selalu sama, ibunya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa tekan like, bagikan, atau tulis komentarmu di bawah. Setiap dukunganmu adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan kisah yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.